Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi pasar bebas. Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu pasar bebas? Nah, agar teman-teman tahu, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas seperti pengertian pasar bebas, kebijakan pasar bebas, organisasi ekonomi, latar belakang organisasi pasar bebas, dan tujuan organisasi pasar bebas. Pengertian pasar. Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar sendiri adalah suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Satu pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga sebagai perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan pasar bebas umumnya memprioritaskan hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat, akses informasi yang tidak diatur. Dan yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Poin selanjutnya ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi di dunia dibagi menjadi 5. Yang pertama MEA, yang kedua AFTA, yang ketiga APEC, yang keempat Uni Eropa, dan yang kelima WTO. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997 ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan utama MEA. 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights atau IPR, taxation, dan e-commerce. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau Single Market and International Production Base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membuat suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuan AFTA. 1. Meningkatkan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI.
3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau Intra-ASEAN Trade. Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November tahun 1989 di Canberra, Australia, atas usul Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Prinsip dasar membentuk APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam memecahkan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya. Tujuan pembentukan APEC: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pembentukan Uni Eropa dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan Uni Eropa berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan MEA: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain MEA. World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Tujuan WTO sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Kesimpulannya, dengan adanya perdagangan bebas ini, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dan dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan mudah. Selain itu, dengan adanya perdagangan bebas ini, dapat menguntungkan dari berbagai pihak manapun.